kok orang-orang yang merasa kritis Ya. bisa-bisanya mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sosok yang tidak memiliki gagasan. Oh. Padahal di belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sosok-sosok yang bukan kaleng-kaleng gitu. Iya. Nah, akhirnya ketika itu kita putuskan kita harus rebut narasi bahwa anak-anak muda yang kritis itu harus berbangga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya kita buat event waktu itu tanggal 3 Februari namanya Memilih Masa Depan. Dan saya tuh ingat sekali ada satu statementnya Pak Prabowo yang saya sangat pegang sampai hari ini. Apa tuh? Pak Prabowo bilang pada tahun 2019 pada bulan Mei ketika banyak pendukung beliau menolak hasil pemilu 2019 datang ke Bawaslu, Pak Prabowo turun. Tiba-tiba dia lihat seorang anak muda di situ megang tangannya Pak Prabowo dan menyatakan kepada Pak Prabowo, "Bapak, saya siap mati untuk Bapak." Dan Pak Prabowo shock. Pak Prabowo katakan kembali kepada anak muda itu, "Tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa ini." Sobat Panangian, kali ini saya sangat berbahagia karena mengundang seorang aktivis perempuan yang cukup terkenal menurut saya ya. Dan dia adalah menjadi staf khusus dari Menek BUMN, Pak Erick Thohir, di bidang kebijakan publik. Memang sih belum lama ya beliau ini ikut sana. Tapi saya yakin dia akan memberikan banyak pengaruh positif. Sebelumnya, sebagai seorang aktivis, dia juga ditunjuk sebagai juru bicara pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Maruf Amin 5 tahun lalu. Dan dia berkarir sebagai politisi itu dari PSI. Ya, dia ditempatkan sebagai ketua bidang bagian luar, urusan luar ya. Tapi yang menarik, memang aktivis perempuan ini memang selain cantik, tapi juga pinter. Kenapa? Ya, lihat aja dari IP-nya kan, lulusan dari Universitas Paramadina di bidang komunikasi, ilmu komunikasi, dan predikat magna cum laude. Itu artinya apa? IP-nya mendekati 4, ya, mendekati sempurna. Jadi dia bisa menyelesaikan S1 dalam 3,5 tahun saja. Nah, begitu 2018 di wisuda, dia pun langsung mengambil S2 di New York University dengan penuh beasiswa, Fulbright, dan dia dapat juga beasiswa dari kampusnya juga. Jadi memang dia benar-benar luar biasa ya. Dan di bidang public policy dan media studies. Nah, sebagai politisi dia berpengalaman ya tentu di partai PSI. Dan pada waktu itu dia berhasil meraih suara terbanyak ya. Kedua setelah sekjen partai PKS atau senior, politisi senior dari PKS dengan jumlah suara 140.000. Meski meraih suara besar, tapi dia gagal masuk ke parlemen karena memang PSI kan nggak masuk. Coba dulu diambil di DKI, pasti masuk dia. Nah, itulah pengantar dan saya akan sapa dulu tamu saya kali ini. Selamat datang Samara. Anda sangat sibuk sekali. Makasih udah diundang ke sini nih. Dan saya sangat senang karena apa? Kamu bilang pokoknya ada waktu ini segala macam, nggak ada masalah bagi saya. Karena apa? Siap. Semua tamu saya itu kebanyakan itu laki-laki ya. Dan rata-rata ini janjian yang pertama perempuan. Yang kedua sih, cuman rata-rata laki-laki yang udah 50 tahun ya. Kolonial ya. Nah, ini milenial ya. Jadi ya luar biasa ya. Nah, Anda sebagai staf, ya memang sih baru berapa bulan ya, tapi saya pernah ketemu Anda di GBK, UGSIU gitu. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Pak Erick ya, karena kamu staf khususnya ya, selama dalam kampanye untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran, pasangan 02. Apa yang dilakukan beliau itu? Ya, sebenarnya banyak sih Bang. Kita ketika itu memang membuat berbagai macam event.
baik yang dimana di situ Pak Erik hadir dan Pak Prabowo hadir, Atau maupun yang gerakan-gerakan relawan. Iya. Karena kan ada banyak juga simpul-simpul relawan yang memang dekat dengan Pak Erik, dan mereka semua ketika Pilpres kemarin semuanya mendeklarasikan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera Utara, semuanya bergerak, semuanya ikut melakukan kegiatan-kegiatan mikro di daerah masing-masing untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Termasuk juga di Surabaya, di Jawa Timur. Dan kalau untuk kegiatan di level Pak Erik sendiri, kita juga buat beberapa event. Misalnya Pak Erik punya juga komunitas ojol yang memang penggemar beliau, namanya Ojolet. Yang waktu itu juga sempat dihadiri sama Pak Prabowo ketika itu. Waktu dia dulu dianggap sebagai baca pres, mereka itu melakukan deklarasi juga itu dari ojol, kalau nggak salah ya. Iya, mereka banyak yang mendukung beliau gitu. Nah, ketika itu mereka semua, sekarang kan mereka semua mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketika itu Pak Prabowo hadir, kita kumpulin juga, kita konsolidasi, memastikan bahwa teman-teman ojol grassroots di Jakarta ini juga dukung Pak Prabowo gitu. Dan yang juga salah satu event penting yang ketika itu kami anak-anak muda merasa penting sekali untuk dibuat, memang kami punya komunitas namanya Pesta Kita. Jadi Pesta Kita ini memang isinya anak-anak muda, pekerja kreatif, influencer yang selama ini punya kedekatan sama Pak Erik, dimentoring oleh Pak Erik gitu ya. Dikelola dalam bentuk relawan lah ya. Iya sih, lebih kepada kita sering ngobrol bareng dan lain sebagainya. Kita punya keresahan ketika itu karena kita mengatakan ke Pak Erik, kenapa ya kok orang-orang yang merasa kritis bisa-bisanya mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sosok yang tidak memiliki gagasan. Padahal di belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah sosok-sosok yang bukan kaleng-kaleng gitu. Sosok seperti Pak Erik, sosok seperti Bang Balit, sosok seperti Kang Ridwan Kamil gitu ya Bang. Itu kan ada sosok Pak Rosan, itu sosok-sosok jagoan gitu, yang memiliki pemikiran dan visi yang besar gitu. Dan orang-orang seperti ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran karena mereka tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran juga punya gagasan yang luar biasa untuk Indonesia gitu. Nah, akhirnya ketika itu kita putuskan kita harus rebut narasi bahwa anak-anak muda yang kritis itu harus berbangga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya kita buat event waktu itu tanggal 3 Februari namanya Memilih Masa Depan. Gitu. Nah, itu ketika itu meskipun nggak ada Pak Prabowo-nya, karena kita dulu percaya bahwa kita juga harus bisa membuat event dan gerakan anak muda yang nggak serta-merta harus selalu ada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan badannya cuma satu, Bang, gitu kan. Nah, itu waktu itu ada Pak Erik, ada Kang Emil, ada Pak Muhammad Lutfi juga, mantan Menteri Perdagangan. Ada Mbak Nagita Slavina. Ketika itu kita jelaskan harapan kita tentang masa depan itu seperti apa. Pak Erik bicara soal broad lah, ekonomi masa depan, anak muda masa depan. Mbak Nagita bicara perempuan masa depan, Kang Emil bicara kota masa depan. Aku kalau nggak salah itu jadi salah satu pembicara juga tentang anak muda masa depan gitu. Jadi kita punya pemikiran-pemikiran kita sendiri, dan dengan berbagai macam pemikiran, gagasan dan ide yang kita miliki, kita percaya bahwa semua ini bisa terrealisasi di masa depan di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih, aktivasi dan kegiatan seperti itu yang kita lakukan gitu. Dan memang sudah terbukti ya bahwa 56% pemilih dari paslon 2 itu adalah milenial dan Gen Z. Dan mengejutkan bagi banyak orang termasuk tim TKN bahwa angka 58 itu adalah merupakan, ada yang mengatakan silent majority karena ada anak muda di satu keluarga nggak sepakat dengan orang tuanya dalam hal pemilihan presiden dan bahkan kakaknya. Udahlah, dia nggak mau berdebat di situ ya, malas ribut. Pokoknya pergi ke TPS langsung. Nah, disitulah tanda bahwa anak muda yang melakukan kemenangan yang mutlak bagi. Setuju ya? Setuju Bang. Tentu makanya kan banyak orang yang kadang-kadang merasa hidup dalam bubble. Terutama misalnya platform seperti X atau Twitter ya dulunya. Yang dimana sangat bising gitu, orang merasa bahwa yang paling benar adalah mereka. Padahal dalam realitanya anak muda itu punya cara pikirnya sendiri, nggak bisa didikte gitu. Nah, makanya akhirnya mereka melakukan tindakan yang konkret gitu ketika pergi ke TPS memilih 02 gitu. Dan saya kira cara-cara Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya, itu relate memang dengan anak muda hari ini gitu. Ya Pak Prabowo boleh joget gemoy, lucu. Tapi kan kita tahu di setiap event-event di mana Pak Prabowo hadir, memang ada jogetnya. Tetapi kan kalau kita dengerin pidatonya banyak gagasan-gagasan yang beliau ceritakan di situ gitu. Cuma kan ada orang-orang yang hanya mau mengambil, bilangnya cuma tapi joget. Jumlahnya orang-orang itu pun yang kritis itu kan nggak banyak. Nggak banyak, makanya. Sehingga dia nggak menyebar, merusak pikiran orang muda kan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi jangan-jangan Anda masuk di situ untuk direkrut
memberikan ide-ide itu. Enggak, kan Anda sosok anak muda kan, benar nggak sih ya? Tapi anyway, biarinlah yang sudah terjadi dan tenang, selamat untuk Anda. Nah, sebagai pribadi, itu kan tadi Anda sebagai salah satu staf khusus. Sebagai pribadi, apa alasan kamu memilih pasangan paslon 2 ini? Apa? Kalau saya sih sebenarnya ingin tarik kembali ke 2019. Saya ini sebenarnya masuk ke politik salah satunya terinspirasi sama Pak Jokowi. Oh iya, betul. Buat saya Pak Jokowi itu fenomena yang tidak pernah terjadi dalam politik Indonesia. Jadi itu yang mendorong saya berpolitik. Termasuk pun saya bertemu Pak Erik pun nggak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Pak Jokowi memilih Pak Erik sebagai ketua TKN dan Pak Jokowi memberikan kesempatan anak muda seperti saya bisa ada dalam TKN gitu. Jadi pertemuan saya dengan orang-orang hebat pun bisa dapat mentor seperti Pak Erik itu nggak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh Pak Jokowi meskipun tidak secara langsung gitu. Nah, pada saat Pak Jokowi memilih bersatu dengan Pak Prabowo, menurut saya itu adalah cerita paling cantik yang Republik ini bisa berikan kepada kita. Kenapa kamu bilang gitu? Karena bayangkan ya Bang, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini rival lama. Mereka bertarung 2 kali pemilu dan pertarungannya kita harus akui keras, meskipun penuh persahabatan dan lain sebagainya saat ini, tapi itu keras gitu. Dan saya tuh ingat sekali ada satu statementnya Pak Prabowo yang saya sangat pegang sampai hari ini. Apa tuh? Pak Prabowo bilang pada tahun 2019 pada bulan Mei, ketika banyak pendukung beliau menolak hasil pemilu 2019, datang ke Bawaslu, Pak Prabowo turun. Tiba-tiba dia lihat seorang anak muda di situ megang tangannya Pak Prabowo dan menyatakan kepada Pak Prabowo, "Bapak, saya siap mati untuk Bapak." Dan Pak Prabowo shock. Pak Prabowo katakan kembali kepada anak muda itu, "Tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa ini." Dan di situ akhirnya Pak Prabowo menyatakan, ini nggak bisa seperti ini terus. Saya harus mengambil jiwa yang lebih kesatria gitu, bersatu. Jadi keinginan kebesaran jiwa Pak Prabowo untuk bergabung dengan Pak Jokowi dan kebesaran jiwa Pak Jokowi untuk mengulurkan tangan, itu menurut saya bentuk dari persatuan nasional, bentuk dari persatuan yang luar biasa, yang memberikan teladan untuk kita yang muda-muda bahwa ada yang lebih besar loh daripada ego pribadi kita. Ada yang lebih besar loh daripada nilai-nilai ideal gitu. Karena nilai ideal itu kan yang saya miliki sama abang bisa jadi beda Bang. Bukan berarti abang nggak idealis atau saya nggak idealis, tapi kan idealisme kita ini bisa berbenturan Bang. Betul. Tapi bahwa mereka berdua dengan nilai yang berbeda mau menyatu, menciptakan titik kompromi, menciptakan nilai yang lebih baru, yang lebih indah lagi untuk Indonesia, menurut saya ini adalah sesuatu yang layak didukung. Oh, jadi itu yang membuat kamu jadi dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, kamu merasa itulah yang harus diikuti ya, kurang lebih kan? Nilainya sama dengan pikiran kamu ya? Dan selama saya pun, kan saya sangat dekat sama Pak Erik ya. Pak Erik ini kan seperti mentor saya gitu. Selama saya juga diskusi panjang dengan Pak Erik dan lain sebagainya, memang sejak awal ya clear ya bahwa kita ini berada bersama Pak Jokowi gitu. Kita ini berada di sini karena Pak Jokowi. Ya saya di politik karena Pak Jokowi, Pak Erik pun di politik karena Pak Jokowi. Jadi kita harus melihat siapa yang paling mungkin, yang paling mampu melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi mulai dan bahkan menyempurnakan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Nah, momen-momen terakhir ketika elektabilitas Pak Erik adalah yang tertinggi dan kecenderungannya suara itu, pilihan itu beredar di kalangan elit pada waktu itu ya. Tapi tiba-tiba beberapa hari setelah itu, akhirnya yang jadi wapres itu adalah Pak Gibran, Mas Gibran ya. Gimana kalau Anda lihat dulu sikap Mas Erik itu? Saya ingat banget ketika kejadian itu Pak Erik langsung menyatakan bahwa kita akan dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh gitu ya. Clear dari awal. Kenapa? Karena Pak Erik selalu bilang bahwa kita di sini karena Pak Jokowi. Dan Mas Gibran itu seperti keluarga saya sendiri. Jadi kita harus dukung Mas Gibran. Loyal dia ya. Betul. Dan memang juga harus diakui Bang, Mas Gibran ini sebagai anak muda juga bukan anak muda yang biasa, anak muda yang pintar, anak muda yang berprestasi. Orang boleh bicara apa saja tentang Mas Gibran. Tapi realitanya di Solo beliau punya prestasi. Kalau misalnya beliau tidak punya prestasi kan kita bisa lihat gitu. Tapi kan kita bisa lihat bagaimana beliau meningkatkan pariwisata di Solo, membangun banyak pusat-pusat
baru di Solo seperti kayak Solo Safari, Lokananta dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira memang sebagai anak muda beliau sebenarnya kompeten gitu loh. Kompeten dan layak. Jadi ketika itu pun Pak Erick menyatakan bahwa kita ke Pak Prabowo dan Mas Gibran karena mereka berdua punya komitmen clear terhadap keberlanjutan dan berkali-kali Pak Erick juga sampaikan dari banyak hasil komunikasi beliau dengan Pak Prabowo tuh punya karakter kepemimpinan yang kuat, yang genuine, itu kata-kata yang harus di-highlight, genuine gitu, apa adanya, adanya yang seperti itu kita butuhkan untuk Indonesia ke depan. Ya, memang banyak orang yang mengatakan hal yang sama, dia malah dikatakan orang yang anti pencitraan, karena dia nggak bisa di-style gimana-gimana gitu ya. Nah kemudian rasa hormat Pak Prabowo juga sangat tinggi kepada Pak Erick ya. Mas Erick, dia datang ke rumahnya makan dengan suami, ya kan, dengan istrinya, anak-anaknya, untuk menunjukkan bahwa tadinya dia mantan calon kan, dan saya lihat memang sikap Pak Erick memang ya loyal kepada Pak Jokowi dan bisa menerima dengan lapang dada ya. Menurut kamu gimana? Iya, kalau menurut saya sih ya itu, beliau tuh langsung nyatakan bahwa kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan memang Pak Prabowo menurut saya adalah sosok yang ya layak gitu, dan menurut saya beliau sosok yang fair juga sih Bang, dari berkali-kali komunikasi, dari juga dengar apa yang ya cerita-cerita Pak Erick gitu kan. Beliau adalah sosok yang fair gitu, dan kembali lagi kepada pesannya Pak Erick sejak awal gitu. Kita di sini karena Pak Jokowi gitu. Pak Erick ini kan bukan politisi ya Bang gitu. Iya memang dia profesional gitu. Dan dia memang sampai hari ini adalah sosok profesional gitu. Dia tidak pernah bersentuhan sama politik. Yang membuat dia bersentuhan dengan politik namanya ya Joko Widodo gitu. Ketika beliau diangkat menjadi ketua TKN, kemudian dipercaya menjadi Menteri BUMN, dan dipercaya melakukan banyak sekali ya program-program yang sifatnya strategis di pemerintahan gitu kan. Bersama Pak Luhut juga gitu. Dan pun ketika anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang, menikah, ketua panitia pernikahannya pun Pak Erick. Kalau Abang ingat. Saya lihat. Waktu persiapannya saya lihat. Iya, kedekatan beliau dengan keluarga Pak Jokowi itu dalam gitu. Jadi tidak ada rasa marah atau apa. Beliau langsung kita di sini karena Pak Jokowi gitu. Dan yang mampu melanjutkan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ayo kita fokus kerja, kita bantu apa yang kita bisa. Nah, walaupun kamu belum lama di sana, bagaimana kamu lihat prestasi dia sebagai, karena anak muda ya, pasti beda. Kalau para elit melihat itu pasti beda. Prestasinya Pak Mas Erick di sana sebagai anak muda, gimana? Nah, pertama saya tuh yang paling saya salut, karena saya anak muda ya. Hal pertama yang didorong Pak Erick ketika masuk ke dalam BUMN itu ada dua hal. Yang pertama adalah kepemimpinan muda, yaitu harus mencapai 10% minimal. Jumlah di dalam BUMN, struktur, direksi-direksinya dan lain sebagainya. Saat ini sudah targetnya? Itu dari tahun 2019. Hari ini sudah melampaui target, sudah 12%. Terus kemudian kepemimpinan perempuan. Targetnya itu 25%. Hari ini masih agak kurang sedikit dari target, masih 21%. Dan itu Pak Erick genjot terus, memang tidak mudah. Dan itu beliau suka masih marah-marah, ini gimana kok masih belum selesai dan lain sebagainya. Jadi tapi bahwa sudah sampai 21% itu menurut saya sebenarnya sudah step yang sangat luar biasa. Dan saat ini saya juga sangat berterima kasih ketika Pak Erick memberikan saya kesempatan sebagai staf khusus beliau ya Bang. Di bidang kebijakan publik ya. Gitu. Berarti kan beliau nih menyadari bahwa perlu ada kebijakan-kebijakan yang juga beneficial kepada karyawan BUMN. Mungkin banyak orang yang menganggap karyawan BUMN apalagi yang mau disenengin, mereka kan udah hidup sejahtera. Tapi kan karyawan ini pekerja. Mereka ini adalah orang yang bekerja keras, yang bisa membuat produktivitas BUMN kita menjadi sehat, menjadi baik, bisa untung sekarang sampai dividen ke negara bisa sampai 80 T dan lain sebagainya. Ini semua bagian dari sebuah kinerja gitu yang juga dilakukan oleh pekerja-pekerja gitu. Nah, ketika itu dari hasil diskusi panjang, Pak Erick sepakat bahwa harus ada 3 hal nih yang didorong. Nomor 1 adalah harus ada daycare, tempat penitipan anak bagi perempuan. Di kantor? Iya. Gitu. Paling tidak di level holding, level kantor pusat. Kantor pusat gitu. Lalu kemudian beliau bilang harus ada akses terhadap kesehatan mental, karena masalah kesehatan mental, stres, burnout ketika kerja itu penting sekali. Gitu. Lalu yang ketiga beliau bilang ya harus lebih eco-friendly lah kantor-kantor BUMN, at least di level kementerian. Gitu. Ini juga masih jadi tantangan kita. Dan ketika hasil diskusi itu terjadi, kemudian saya jadi staf khusus, tidak lama setelah itu beliau pun sepakat menandatangani surat edaran menteri tentang well-being policy, gitu. Yang meliputi hal-hal tadi gitu. Jadi sekarang
ada 24 BUMN di level holding yang sudah memiliki DKR dan ini lagi kita dorong terus nih Bang untuk di hampir seluruh 43 BUMN holding untuk memiliki tempat penitipan anak. Karena gini Bang, perempuan kalau kita bicara kesetaraan gender supaya perempuan itu bisa bekerja, bisa mandiri secara ekonomi, masalah menitipkan anak ini menjadi penting. Karena banyak perempuan yang harus memilih antara bekerja atau menitipkan anaknya. Kan nggak semua punya support system keluarga yang mau mengurus anak gitu. Tapi ketika ada daycare, tempat penitipan anak yang affordable, yang accessible gitu, yang harganya terjangkau. Dan bahkan ini kita kasih gratis ya, memberikan gratis gitu. Untuk karyawan itu ya? Ya, yang penting registrasinya harus rapi semua segala macam. Gratis. Itu akan sangat membantu mereka untuk bisa bekerja. Jelas. Ya sama juga kesehatan mental dan lain sebagainya. Akses space di mana para pekerja bisa mendapatkan keterangan kan juga penting supaya mereka bisa lebih produktif. Jadi menurut saya apa yang beliau lakukan di dalam BUMN terlepas dari yang sudah lebih sering dilihat orang lah ya, misalnya restrukturisasi, holdingisasi, kemudian meningkatnya laba BUMN, meningkatnya dividen kepada negara. Saya kira hal seperti ini perlu juga di-highlight karena kebijakan-kebijakan ini penting. Dan saya percaya satu hal Bang, BUMN ini menguasai besar sekali dari ekonomi Indonesia. Meskipun tidak monopoli, tapi kan sangat, ini adalah agent of change. Bahasa Pak Jokowi, bahasa Pak Erick itu agent of change. Kalau kita bisa mengimplementasikan hal-hal ini di BUMN, saya percaya bahwa ini nanti juga bisa kita push dan mendrive swasta dan private sector untuk melakukan ini. Biasanya begitu. Dan memang kita harus mengakui kinerja beliau itu sebagai Menteri BUMN itu tidak diragukan, terutama komitmennya terhadap korupsi ya. Ya betul. Di luar dari pencapaian financial, ya kemudian ya sikap profesionalisme yang tidak memandang ya orang-orang yang inilah yang mendekati BUMN-nya gitu loh. Dia tidak peduli dengan itu. Memang itu sikap profesionalisme. Benar. Ya. Nah kemudian saya kira mengenai BUMN, kenapa Anda memilih BUMN juga karena diundang atau Anda yang memilih atau Anda yang melamar? Itu apa? Itu dari hasil diskusi sama Pak Erick sih. Karena kan saya memang gini, saya kenal Pak Erick itu sejak beliau jadi ketua TKN. Waktu itu saya masih di partai. Iya. Jadi kita sering diskusi pun ketika... di PSI ya? Iya betul. Waktu itu saya wakil direktur pemilih muda. Direkturnya Bang Bahlil. Menteri Investasi. Iya. Nah ketua TKN-nya Pak Erick. Jadi dulu saya sering sekali ketemu beliau. Beliau pun sering sekali mendorong saya untuk tampil jadi juru bicara dan lain sebagainya. Berarti udah hampir 5 tahunan ya? Betul. Dan selama saya juga di luar negeri kuliah gitu ya, Pak Erick saya suka ya minta saran sama beliau, diskusi. Beliau tuh punya waktu untuk mentoring kita yang muda-muda gitu. Jadi karena dekat sering diskusi, begitu saya balik pun saya sering juga diskusi sama beliau, banyak bantu beliau dan akhirnya beliau bilang gimana kalau misalnya bantu saya di BUMN juga gitu. Kita fokus di bidang policy karena kan degree saya gitu ya, lulusan master saya memang di policy gitu. Jadi ketika diskusi hal-hal tersebut beliau bilang udah bantu saya saja di sini gitu karena kita belum punya public policy. Iya. Nah, dalam pemilu, dalam kampanye yang kemarin kan ada juga di TKN Paslon 2 saya pernah ketemu dia di sini dengan Mas Arief ya kan. Dia kan juga mewadahi anak muda ya, pemilih muda ya. Dalam konteks kampanye Anda pernah juga berhubungan dengan sana tentunya. Sama Arief ya, saya kenal baik dengan Arief. Arief kan komandan TKN. Iya. Jadi yang di bawah Pak Erick ini juga pernah gabung dengan dia ya, dengan kegiatan mereka ya. Beberapa kali sih saya Arief suka ikut kegiatan kita dan gitu? Kami juga waktu itu Pak Erick juga sempat mampir ke TKN Pantai juga diundang sama Arief. Iya, saya pernah diundang ya, betul diundang. Jadi makanya derap langkah kampanye itu hampir mirip kan, sama semua dengan inline dengan semua anak muda yang dalam relawan dari Pak Erick ya. Ya kita sih kolaborasi sama semua gitu, bahkan sama teman-teman pun yang di luar TKN yang mau mengajak kolaborasi waktu itu kita dorong semua lah. Waktu itu juga kita sempat hadir acaranya Bang Akbar Buhari dan lain sebagainya. Pak Erick waktu itu di posisi kampanye 2 minggu terakhir beliau udah katakan pokoknya kita all out. Kita gerakan semua jaringan relawan kita. Saya juga siap turun langsung dan beliau turun langsung. Kita harus menangkan ya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Dan memang kan di 2 minggu terakhir beliau gerak total dan saya lihat juga banyak tokoh-tokoh lain yang gerak total gitu. Seperti Ibu Hovifah, Kang Ridwan Kamil. Karena kalau itu kan TKN.
Iya. Mereka itu kan politisi. Iya. Kalau Pak Erick merasa Kalau Pak Erick kan profesional. Bahasa beliau ini adalah bagian dari kewajiban. Oh iya. Sebagai seorang yang percaya dengan Pak Jokowi. Gitu. Iya, Jadi iya, beliau iya. dari awal bilang bahwa saya nggak perlu dari TKN untuk kampanye all out untuk Pak Prabowo. Iya, karena kalau di TKN nggak bisa, jadi kan dia mundur harusnya kan nggak bisa dong, karena dia menangani BUMN kan masih jalan, jadi iya, dia betul. mau nggak mau. Tapi beliau cuti loh 2 minggu terakhir, Bang. Oh gitu ya? Full cuti ya. Oh pantes, gitu. ya. Jadi memang kan ketika itu kan juga BUMN lagi dalam posisi baik kan. Sekarang ya kita harus akui banyak prestasi lagi. Iya. Beliau cuti dan ketika cuti karena ya kan memang di aturannya boleh kampanye selama cuti. Jadi beliau cuti dalam beberapa hari-hari terakhir untuk full kampanye. Ya. Nah, sekarang saya kira udah cukup untuk Pak Erick ya, dan saya nanti akan mohon bantuan Anda untuk ya bisa bicara di podcast ini sama beliau ya. Oke, siap. Nanti saya kasih surat yang khusus dan dikasih waktunya agak panjang supaya jangan terlalu mepet. Nah, sekarang mengenai karir Anda sebagai seorang politisi, mengapa dulu Anda keluar dari PSI? Nah, ini paling menarik nih. Selalu pertanyaan itu terus, Bang. Enggak, pasti kan gini, Anda bintang di PSI dari dulu. Orang melihat itu, karena Anda komunikasi bisa mewakili itu loh. Tapi begitu Anda keluar, orang pasti bertanya, kenapa? Saya kira ketika itu memang itu keputusan pribadi dan personal. Saya merasa saya tuh perlu explore dunia selain partai politik. Kan saya masih muda sekali, Bang. Iya, waktu itu baru 20-an ya. Betul. Saya waktu itu ketika masuk ke PSI itu saya 21 tahun. Iya, 21 tahun. Saya tuh selesai nyalek 23 gitu kan. Saya pun masih di PSI dan masih aktif. Tapi kan menurut saya berpartai politik itu nggak boleh coba-coba. Dan saya tuh tahu betul selama 5 tahun saya berpartai, kita itu kalau berpartai tuh harus full commit dan harus full tarung gitu. Jadi nggak fair. Saya posisinya waktu itu cukup strategis, ketua DPP. Kalau saya mau explore sana sini, nanti belum komit ke partai. Sementara saya tahu PSI ketika itu dalam keseriusan untuk mengejar 4% ambang batas parlemen, lagi nyari-nyari caleg, lagi proses verifikasi dan lain sebagainya juga gitu. Jadi menurut saya perlu eksplorasi baru. Makanya kan saya keluar, saya juga buat podcast di Close the Door bersama Bang Deddy Corbuzier. Terus kemudian juga ketika itu saya aktif bangun komunitas namanya Teman Sandar yang memang fokusnya kepada membantu korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini itu bukan saya tidak bisa lakukan di partai, tapi memang saya lagi pengen explore aja gitu. Nah, baru setelah itu kan kemudian ada kesempatan untuk kontribusi lagi, misalnya di pemerintahan, membantu Pak Prabowo kemarin juga ketika kampanye bersama Pak Erick, ya itu memang bagian dari keputusan juga gitu. Tapi memang saya ketika itu memutuskan sepertinya saya harus di luar partai politik dulu. Bukan saya berhenti dari politik. Saya memang nggak pernah menyatakan saya berhenti dari politik. Tapi ketika itu keputusannya saya tidak berpartai politik dulu. Dan memang saya nggak berbohong ketika saya bilang dalam statement saya ketika keluar di PSI, saya keluar bukan karena mau gabung partai politik lain. Mungkin orang bilang atau berpikir saya akan gabung dalam pemilu ini ke partai politik lain. Tapi kan memang pada realitanya saya tetap tidak bergabung partai politik lain. Meskipun saya punya teman-teman yang saya dorong di beberapa partai politik gitu. Karena saya meskipun tidak berpartai, saya percaya partai politik itu penting di Indonesia. Iya. Dan saya juga melihat Anda beberapa kali dengan Sis Grace kan dalam satu meja, terus nggak ada satu hal yang canggung ya. Jadi saya luar biasa itu. Betul, saya dekat dengan sikap dengan profesional itu. Iya, saya dekat dengan Sis Grace kan kami dulu kan bersama-sama juga berjuang di PSI gitu. Jadi kemarin pun kami debat bersama gitu kan. Kan kami satu kubu kan, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak ada soal. Dan menurut saya memang harusnya etikanya kita tetap jaga hubungan meskipun beda partai. Pun sekalipun beda pilihan. Baik. Nah, dengan 58% paslon 02 ini memberikan mengejutkan bagi semua orang, TKN dan seterusnya. Apa pandangan kamu ketebalan kemenangan ini sampai 58%? Artinya beberapa minggu sebelum, bahkan 5 hari sebelum Minggu Tenang, ada beberapa lembaga survei tidak pernah ada yang mengeluarkan di atas 52,5 gitu. Kenapa bisa begitu? Saya kira mungkin banyak orang pun ketika dimintai pendapatnya responden tidak menceritakan situasi sesungguhnya gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka yang disebut undecided gitu. Jadi tapi pada hari H akhirnya mereka semua decide udah Pak Prabowo aja gitu kan. Dan menurut saya juga memang
kenapa trennya menguat terus? Karena publik yang pertama saya kira merasa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu, kan publik ini puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi itu selalu di atas 70% 80, konsisten, ya. bahkan 80 gitu kan. Yes. Jadi mereka merasa bahwa yang mereka inginkan stabilitas dan kontinuitas. Yes. Bukan perubahan, itu realitanya gitu. Yeah. Mereka ingin stabilitas. Nah, stabilitas yang sudah ada ini ya mereka bisa lihat di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus kemudian yang kedua, karena kemenangan ini juga banyak dikontribusikan oleh anak-anak muda, ya lagi-lagi tadi Bang, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini relate dengan anak-anak muda gitu. Misalnya mungkin statement-statement Mas Gibran terkait hilirisasi digital, Mas Gibran yang juga secara usia muda membuat orang relate gitu kan. Ya akhirnya merasa ya udah mereka saja gitu, kontinuitasnya panjang gitu kan. Terus kemudian juga program-program yang memang menjawab persoalan-persoalan rakyat. Contoh? Makan siang gratis misalnya. Makan siang gratis itu adalah program yang menurut saya ya berani, tapi juga memang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Karena kan memang satu itu bisa mengurangi stunting, yang kedua juga itu sebagai sebuah program mengurangi beban orang tua yang hidup dalam kemiskinan, itu ketika anaknya mendapatkan makan siang gratis dari sekolah. Gitu. Jadi itu menurut saya menjawab. Dan yang terakhir Bang, menurut saya ini adalah faktor yang penting. Rakyat Indonesia itu lebih suka melihat pemimpin yang adem. Adem? Iya. Oh. Yang tenang. Iya. Oh, dan menurut saya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merepresentasikan itu. Gitu. Keduanya selalu sabar, keduanya selalu tenang ketika pun mendapatkan serangan. Dan tidak agresif menyerang. Gitu. Itu saya kira lebih sesuai dengan kultur masyarakat anak muda, kita. Dan anak muda tuh sekarang tuh kalau anak muda zaman sekarang tuh Bang, udah capek untuk berkonflik. Mereka tuh fokus terhadap kehidupan mereka, stabilitas, lapangan pekerjaan, dan itu hal-hal yang sangat penting gitu. Jadi kalau disuruh berkonflik dan berargumen untuk hal-hal yang belum tentu substantif, sudah lelah gitu. Jadi mereka mungkin lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran, mereka kedua sosok yang tidak banyak berargumen, tidak banyak agresif, tapi fokus pada gagasan dan fokus pada apa yang ingin ditawarkan. Saya kira masyarakat maupun muda maupun ya senior maupun yang middle gitu, yang tengah, yang secara usia pun merasa bahwa itu statement yang sangat menarik. Jadi memang ada satu survei pada waktu seminggu sebelum Pilpres, ditanya kepada masyarakat, tentu tetap sebagian besar masyarakat voters itu pasti 56% anak muda udah pastilah. Ditanya, menurut pendapat kamu apa lebih baik satu putaran atau dua putaran? 84%. Sebelum-sebelumnya ada survei-survei 65% sebulan. 80% mengatakan apa? Satu putaran. Ya, jadi ada kesan seperti Anda bilang tadi, ya. Mereka ini makin panas suasana pemilu kan, kampanye kan. Mereka makin nggak nyaman dengan yang tadi Anda bilang itu. Jadi ada semacam malas ribut kayaknya ya. Betul Bang, karena pemilu kan panjang gitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, karena pemilu kali ini banyak juga Pak Prabowo misalnya joget gemoy, lagu-lagu seperti Oke Gas dan lain sebagainya, ada keceriaan sih, ada keceriaan. Tapi kalau disuruh 2 putaran, memperpanjang pertarungan, saya kira bukan hanya anak muda, overall orang pun lelah gitu. Karena orang pengen kembali kerja lagi, kembali fokus lagi, ya kembali menjaga stabilitas yang ada. Gitu. Ya, jadi anak muda bersikap melihat kontinuitas, stabilitas, ya udah. Nah, jadi ada yang mengatakan begini, guru besar, para pengamat, orang elit, menganggap anak muda ini pragmatis. Tapi anak muda bilang enggak, kita hanya melihat yang penting-penting saja, yang fundamental sifatnya. Jadi kan ada dua kontroversi antara anak muda dengan orang-orang yang mengkritik Jokowi lah. Yang mengatakan demokrasi itu harus begini, prosedurnya harus begini. Tapi sementara anak muda mengatakan bukan itu, gitu loh. Setuju nggak Anda? Ada dua pendapat itu? Kalau menurut saya nggak salah juga kalau anak muda menjadi pragmatis, Bang. Kenapa? Karena gini, anak muda juga harus punya sedikit rasa pragmatis dalam diri mereka. Kenapa? Mereka pun harus berpikir bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Betul. Mereka harus berpikir bagaimana caranya mereka bisa, kalau dengan pekerjaan yang layak mereka bisa punya rumah, ya kan? Sekarang kan banyak keluarga muda juga soalnya. Betul. Terus kemudian mereka harus berpikir di antara semua ini di pekerjaan layak, mereka harus bayar cicilan motor mereka, cicilan mobil mereka dan sebagainya. Ini hal-hal sifatnya ekonomi yang lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah,
Kalau mereka berpikir tentang misalnya stabilitas, ekonomi itu akan berjalan lebih baik dengan satu putaran, sehingga kita bisa bekerja, stabilitas itu tercapai, itu saya kira nggak salah gitu. Menurut saya justru malah sangat sangat idealis, orang-orang yang justru menuduh anak-anak muda yang berpikir seperti ini sebagai orang yang tidak idealis, orang yang malas loh. Manusia itu harus punya sedikit sense of pragmatism. Kalau nggak, bagaimana mereka bisa survive di dunia yang memang nyatanya tidak 100% idealis. Kan dunia ini penuh realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal kita, Bang. Oke, berarti Anda seperti mengatakan orang-orang yang memiliki keinginan mulia untuk memberi pelajaran pada anak muda soal demokrasi, supaya kata-kata mereka terresonansi, ya mereka harus cari cara bagaimana supaya anak mudanya mau mendengarkan mereka. Gitu ya. Dan menurut saya juga. Ya. Kadang-kadang yang namanya dialog, yang namanya dialog dan menceritakan sebuah isu itu harus dua arah gitu kan, nggak bisa mereka yang merasa mungkin pintar, akademisi dan lain sebagainya merasa paling tahu tentang anak muda ini tanpa mendengarkan sebenarnya anak muda ini maunya apa, aspirasinya apa gitu. Memang aspirasi mereka bukan mungkin tentang per se terkait institusi-institusi demokrasi, itu penting mungkin buat mereka. Tetapi juga hal-hal yang lebih penting adalah hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang tadi Anda bilang yang tadi saya bilang, cicilan motor, cicilan rumah, stability, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena banyak juga Bang, kalau kita banyak baca di media-media internasional dan sebagainya, anak muda hari ini tuh dinamakan sebagai kaum prekariat bahasanya. Apa itu? Kaum prekariat itu adalah kaum yang hidup dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena perubahan lanskap pekerjaan, perubahan dunia secara global. Contoh, akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang dengan adanya otomasi, teknologi, AI, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini kan membuat anak-anak muda hidup dalam ketidakpastian. Nah, posisi anak muda dalam situasi seperti ini ya harus pragmatis, harus berpikir, kalau saya dalam dunia yang seperti ini, saya bisa menawarkan apa gitu. Nah, apakah menjadi pragmatis seperti ini berarti anak muda ini tidak idealis, mereka tidak memiliki nilai? Tentu tidak. Saya yakin mereka memiliki nilai-nilai, tetapi mereka juga harus punya pragmatism supaya mereka bisa survive di dunia yang memang tidak mudah, Bang. Nah, ini yang omongan ini langsung dari seorang milenial yang tidak mampu sebenarnya, seperti tidak mampu ditangkap oleh karena mungkin atau mungkin omongan yang saya katakan ini tidak populer aja, Bang, dan tidak heroik seperti yang diinginkan oleh banyak aktivis. Tapi realita, Bang. Itu benar, karena Anda kan juga pengalaman internasional. Artinya ketidakpastian yang Anda sebut-sebut itu memang menggelayuti sebagian besar masyarakat yang umur segitu tidak dialami oleh orang-orang yang sudah established. Betul. Dalam soal umur, dalam soal penghasilan dan segala macam. Dan balik lagi, jadi kalau bisa nggak saya katakan begini, ada nilai-nilai demokrasi yang baru dicerminkan atau diekspresikan oleh orang yang ingin satu putaran ini, yang 56% ini, yang perlu dibaca sama ahli-ahli, sehingga ada perbedaan antara demokrasi di tanah air kita dengan demokrasi di barat. Menurut kamu gimana? Demokrasi jadi begini, yang saya sangat tertarik ketika kita bicara demokrasi. Kita harus ingat bahwa demokrasi yang kita anut adalah angka. Sangat mementingkan angka. Iya dong, Bang. Begini, kita ketika voting itu one man one vote. Yes. One person one vote. One person one vote. Ini beda dengan sistem distriknya Amerika kan. One person one vote. Siapa yang memenangkan suara mayoritas 50% plus 1 dalam undang-undang, dialah yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Betul. Ketika di dalam proses pencalonan itu tentang angka lagi gitu. Harus betul. 20% presidential threshold dari kursi di DPR. Baru bisa mencalonkan. Pun begitu dalam pemilihan kepala daerah, harus 20% dari kursi di DPRD. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang dinilai di dalam parlemen adalah quorum atau tidak, gitu kan. Kalau misalnya mau mengajukan hak-hak, interpelasi, angket dan lain sebagainya, 3/4 atau tidak dan lain sebagainya. Ini semua tentang angka gitu. Nah, kita harus menerima ini karena inilah kesepakatan kita bersama bahwa demokrasi kita sangat mementingkan angka. Nah, karena sangat mementingkan angka dan ini kesepakatan bersama, angkanya menunjukkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menang. Secara telak hari ini 58%. Nah, inilah kesepakatan bersama dan inilah hasil dari demokrasi yang harus direspek. Jangan
tiba-tiba kemudian kita mengatakan ini tidak sesuai dengan demokrasi loh. Ini demokrasi kita yang sudah kita sepakati bersama gitu. Memang begitu. Jadi kecuali demokrasi kita mau kembali ke zaman ancient dulu Bang, yang sifatnya lebih musyawarah dan lain-lain. Kan enggak, tapi kita memutuskan inilah demokrasi kita dengan ya kita kan juga demokrasi ini mengikuti sejarah bangsa-bangsa, ya kan, benchmarking dengan negara-negara lain dan memang sudah menjadi kesepakatan kok gitu. Dari tokoh-tokoh bangsa kita. Yang lebih sedikit agak menarik ya. Satu hari sebelum Pilpres ada yang mengatakan film dokumenter. Dia mengatakan itu dokumenter, Dirty Vote. Nah, Anda sebagai anak muda, apa tanggapan Anda terhadap Dirty Vote itu sebagai film dokumenter? Ya saya kira bagus ada film dokumenter, tapi kan harus ada pembuktian. Gitu. Tapi kan maksud saya ya semua orang boleh berteori dan membuat statement dan lain sebagainya, tapi satu ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya publik bisa nilai apakah statement, teori dan narasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah kan kalau diduga ada kecurangan, apalagi kecurangannya sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Kita harus ingat begini, di dalam setiap pemilu, pencoblosan di level TPS, dan kemudian rekap-rekap, itu kan ada saksi-saksi dari paslon lain, dan dari berbagai macam partai politik. Nggak semudah itu untuk melakukan itu di Indonesia. Gitu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah, gimana caranya bisa ada kecurangan terstruktur sampai di angka 58%. Itu pasti akan terlihat, pasti akan bisa dilihat semua publik. Gitu. Dan kenyataannya hari ini tidak ada pembuktian yang clear, pembuktian yang nyata yang bisa membuktikan bahwa terjadi TSM. Gitu. Ya menurut saya sih dengan margin yang begitu besar ya Bang ya. Ya sebenarnya memang kita harus akui kembali lagi demokrasi kita soal angka, ini kehendak rakyat lebih baik kita terima. Nah, tetapi justru kan keinginan yang membuat Dirty Vote itu kan untuk memberikan semacam kejutan sebenarnya kan. Ya kan? Ya, tapi untuk kan mendegradasi suara lawan gitu kan kira-kira gitu. Sementara Anda bilang tadi anak muda nggak melihat itu. Ya saya kira kan kalau nggak salah Dirty Vote itu keluar 3 hari sebelum pemilu ya, Minggu Tenang ya kalau nggak salah. Pada saat Minggu Tenang. Ya realitanya kan efek dari Dirty Vote itu bisa kita lihat pada pencoblosan. Yaitu ya maaf untuk mengatakannya ya tidak ada efeknya. Jadi artinya anak muda yang akhirnya menyumbang kontribusi kemenangan besar itu tidak melihat itu. Mereka punya analisa dan cara pikirnya sendiri. Yang tidak boleh disalahkan loh. Iya dong. Kan kadang-kadang banyak juga yang bilang, wah berarti anak muda kita nggak kritis loh. Kita tidak boleh memberikan standar siapa yang paling kritis kepada anak muda Bang. Setiap orang tuh punya standar kritisnya masing-masing. Saya sangat sangat kritis terhadap orang-orang yang merasa punya hak untuk memberikan standar orang kritis itu harus seperti apa. Dan seperti misalnya contoh Bang, kalau dukung pemerintah itu bukan anak muda yang kritis. Nah itu saya tidak setuju Bang. Iyalah. Kenapa? Karena seolah-olah anak muda kritis dan anak muda hebat, anak muda petarung itu hanya boleh ketika mereka melakukan demonstrasi di jalanan. Loh, saya sekarang tanya, anak muda yang berjuang di dalam pemerintahan, apakah mereka bukan petarung? Mereka lagi bertarung untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk negara ini, Bang. Nah, jadi memang itulah perkara yang akan dinamis. Karena apa? Potret yang kita bicarakan itu tidak terjadi pada 2019. Pemilihnya juga belum 200 juta kan, ini kan 24 juta. Dan media sosial tidak seperti sekarang juga. Media sosial nggak seperti sekarang. Jadi ini perlu terus didiskusikan supaya para orang pinter ini bisa sedikit mendapatkan masukan dari langsung anak muda yang melakukan kampanye pada saat itu, mewakili teman-temannya, dan sudah terjadi. Inilah. Jadi anak muda ya jangan diremehkan dengan statement-statement yang belum ada buktinya, kurang lebih gitu kan. Nah, saya sangat tertarik tadi dengan pragmatisme yang Anda bilang itu. Respon dari ketidakpastian hidup ya dikarenakan AI dan segala macam. Jadi ini tidak banyak dipahami orang gitu loh. Ya mungkin orang tua kamu melihat apa yang kamu lakukan, dia bangga sama kamu. Begitu juga saya dengan anak saya sekarang, bangga saya sama dia. Walaupun saya nggak bisa samakan bagaimana saya melihat bapak saya, nggak bisa, karena dunianya udah beda gitu loh. Oke. Nah, ini ada hak angket ya, muncul hak angket. Apa pendapat kamu sebagai anak muda tentang hak angket ini? Ya pertama tentu hasil pemilu itu kan penyelesaiannya sengketanya itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau di hak angket, ya saya punya pertanyaan siapa yang mau diangket.
Karena kan sebenarnya angket itu adalah suatu instrumen dari parlemen untuk mempertanyakan atau menginvestigasi kebijakan pemerintah. Betul. Nah, pemilu ini kan bukan kebijakan pemerintah. Ya. Penyelenggaranya pun bukan pemerintah, penyelenggaranya lembaga independen bernama KPU gitu kan. Kalau ada persoalan etik silakan selesaikan di DKPP kalau misalnya kan. Kalau ada dugaan pelanggaran silakan lewat Bawaslu. Kemudian kalau tidak sesuai dan ada temuan yang katanya terstruktur, sistematif dan masif, silakan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini jalurnya gitu. Nah, kalau tiba-tiba kemudian terjadi angket, ya satu salah sasaran. Saya nggak ngerti sasarannya mau kemana gitu. Dan yang kedua pun untuk melakukan investigasi ya harus ada bukti-bukti yang kuat gitu kan. Bukti-bukti apa yang ingin ditawarkan? Karena toh hari ini hampir di seluruh wilayah, ini sekarang saya lihat real count KPU di 14 kabupaten kota yang masuk, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menang secara signifikan gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang kecurangan, saya nggak ngerti ya Bang, ini kemenangannya merata hampir di seluruh provinsi, seluruh kota dan lain sebagainya. Gitu. Dan memang kan gini, saya percaya politik itu tentang angka, yaitu data-data yang kita bisa analisa, tetapi juga tentang rasa. Kalau misalnya kita sebagai pelaku politik, pasti kita bisa merasakan tanda-tanda kemenangan ketika kita turun kampanye, Bang. Ada rasanya. Saya waktu kemarin hadir ke GBK, tanggal 10 itu. Saya kira kita bisa merasakan tanda-tanda kemenangan itu. Betapa masyarakat berbondong-bondong itu mau masuk ke GBK susahnya minta ampun. Dan Abang tahu yang datang siapa? Karena saya sama Pak Erik pun jalan kaki, Bang. Kita berhenti di depan Ratu Plaza itu jalan kaki, naik JPO, turun dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa masuk, Bang. Nggak peduli. Pak Presiden SBY pun jalan kaki. Jadi nggak peduli, Bang. Anda mau rakyat jelata, Anda mau presiden, Anda jalan kaki ke GBK. Saking penuhnya gitu. Nah, ketika saya lagi jalan itu, Bang, saya ketemu dua orang lagi boncengan. Pacaran, dua-duanya dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka menghabiskan hari Sabtu mereka dengan datang ke GBK. Nah, hal-hal seperti ini itu, cerita-cerita kecil, orang lagi pacaran, bukan yang ngedate biasa, mereka ngedate-nya datang ke GBK buat kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu Bang, hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang menjadi miniatur dari kisah-kisah dukungan anak muda kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi menurut saya gitu ya, kalau kita bicara dari level angka sudah clear, dari level rasa kemenangan itu ya nggak bisa dipungkiri. Jadi dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa kejutan 4% di atas dari prediksi para surveyor ini terjadi di situ tanda-tandanya? Mungkin saya kira iya. Ya karena semua anak muda. Yakin. Iya, jadi karena anak muda semua kan. Karena gini, orang itu, Bang, apalagi anak-anak muda yang mungkin gaulnya sama anak-anak yang kritis, suka kan diledek-ledek, lu takut lah nanti kalau nunjukin pilihan politik dan lain sebagainya. Tapi di momen itu, ketika orang-orang itu berani menunjukkan dirinya, saya Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu mendorong keberanian orang. Keberanian itu menular. Jadi mereka merasa, wah ternyata orang yang dukung Pak Prabowo sama Mas Gibran sebanyak ini. Semakin yakin mereka. Semakin yakin, akhirnya mereka pun jadi berbondong-bondong. Gitu. Jadi berbondong-bondong, makanya bukan hanya di GBK, saya kira pasti ada banyak faktor. Tapi saya kira itu jadi semacam lecutan lah. Untuk membuat orang semakin yakin. Artinya dengan kata lain, Anda sebenarnya nggak kaget kalau 58? Saya sebenarnya kaget sih, Bang. Saya jujur aja kaget. Saya pikir 55%. Iya, saya juga sama. Saya jujur aja kaget, saya gila, ini luar biasa sekali. Iya. Jadi ya itu sekaligus menunjukkan bahwa ekspresi anak muda yang menunjukkan kemauan mereka campur sedikit pragmatisme, itulah jawaban dari semua noisy yang ada sekarang. Betul. Ya, kurang lebih gitu. Dan itu realitanya. Ya, itulah. Nah, sekarang kita masuk pada pilkada. Ya, dengar-dengar di sini kan ada banyak soal pilkada DKI. Ada suatu komunikasi dari RK dari Jawa Barat, Bandung dengan Sahroni di sini ya. Apa yang kamu lihat di situ? Saya kira susah untuk komentar soal pilkada karena masih terlalu awal. Tapi saya kira tokoh-tokoh yang muncul bagus-bagus. Ya, gitu ya. Kang Ridwan Kamil saya kira sosok yang bagus, orangnya fun, dan beliau juga sudah pernah mengabdi menjadi gubernur. Terus tadi pagi saya baca juga soal Pak Ahmad Zaki gitu kan. Saya kira juga menarik gitu kan. Ya saya beberapa kali diskusi sama beliau ketika beliau jadi ketua TKN kan kemarin. Tim kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Beliau juga punya pemikiran-pemikiran terkait lingkungan, terkait gerakan-gerakan grassroots yang bagus ya terkait politik ketika itu. Nah, jadi menurut saya bursa pilkada Jakarta pasti akan makin menarik ya ke depan. Tetapi masih terlalu dini kalau menurut saya. Meskipun saya sih menganggap tokoh-tokoh yang mau maju bagus-bagus semua lah. Ya, dengan hasil dari Pilpres ini pasti ada kejutan-kejutan lagi nanti. Karena apa?
karena kan anak muda di DKI kan sekarang semakin terbuka kan. Ya, jadi memang saya setuju sama kamu, terlalu dini untuk diprediksi. Iya. Tapi apalagi pemilunya sebenarnya ini bahkan masih bulan pemilu, masih Februari. Ya. Oke. Nah, sekarang mengenai partai, tiba-tiba Golkar ya mendekati PDIP malah gitu kan, nomor 2. Yang sebelumnya dia di angka 10. Tapi tiba-tiba sekarang udah mendekati PDIP. Apa yang kamu lihat di sana? Ya saya kira pastinya mungkin banyak kerja-kerja caleg yang efektif di bawah gitu kan, sehingga partai tersebut punya kemampuan untuk mendapatkan suara lebih sih Bang. Iya, karena memperluas suaranya di dapil ya. Benar. Dan mungkin kan juga ada efek-efek Pak Jokowi, mungkin karena dukungan mereka kepada Pak Jokowi. Iya, benar-benar. Jadi kampanye mereka katanya, kata seorang pengamat, memang sangat mendekatkan diri jauh dibandingkan dengan partai lain terhadap ya Pak Jokowi gitu. Iya, jadi mungkin mereka mendapatkan limpahan kotel efek kan katanya. Di samping mereka memilih orang-orang yang memang mereka tidak memproteksi orang gitu loh. Dan juga saya kira peta politik pemilu 2024 untuk partai juga menarik kan. Saya kira juga PAN meskipun secara persentase sama tapi akan mengirimkan tokoh-tokoh baru kayaknya ke dalam parlemen gitu kan. Terus kemudian Demokrat juga kayaknya mulai rebound lagi gitu kan secara suara gitu. Jadi saya sebenarnya excited melihat seperti apa nih DPR kita ke depan gitu. Saya harapannya sih akan jadi partner yang oke untuk pemerintah gitu. Jadi artinya Anda agak yakin bahwa kualitas DPR sekarang lebih baik daripada sebelumnya ya? Saya belum tahu sih siapa aja orang-orang yang akan terpilih, tapi saya punya keyakinan sih banyak beberapa teman-teman bagus juga yang akan terpilih mungkin ke dalam parlemen. Saya berharap ada teman saya dari Gerindra, Rahayu Saraswati, semoga terpilih juga ke dalam DPR. Iya, kayaknya suaranya bagus gitu kan, dia aktivis perempuan lama dan lain sebagainya, pergerakan di partai juga bagus. Nah, ya yang seperti itu gitu. Saya harapkan ya banyak orang-orang yang muda baru yang punya ya nilai idealisme tapi juga mengerti realita politik untuk bisa bertarung dan menjadi partner pemerintah yang sangat baik. Gitu. Nah, sekarang tentang PSI apa komentar kamu? Kayaknya dia nggak masuk kayaknya. Nah, saya juga belum bisa berani komentar karena kan real count belum selesai. Kita kan harus hormati proses real count sampai selesai kan Bang gitu. Tapi menurut saya apapun itu PSI lolos ataupun tidak lolos, saya kira apa yang dilakukan PSI di pemilu kemarin juga memberikan banyak warna baru dalam politik Indonesia kan. Contohnya? Caranya Mas Kaisang kampanye misalnya. Mas Kaisang menurut saya memberikan angin segar terhadap cara politik kita gitu. Jadi bahwa ketua umum partai itu nggak perlu tegang kalau pidato. Karena bisa kok berpidato dengan santai, tetapi gagasan tersampaikan gitu kan. Dan memberikan ruang juga untuk banyak partai politik untuk berani memberikan posisi-posisi penting di partai kepada anak-anak muda gitu. Dan juga caranya Mas Kaisang yang fun, yang seru, yang juga merangkul teman-teman muda yang ada di PSI gitu ya. Menurut saya itu warna-warna bagus yang penting dalam politik Indonesia gitu. Dan kadang kan memang membangun partai dan membangun gerakan itu butuh waktu gitu. Dan Mas Kaisang pun kan baru masuk PSI berapa lama gitu. Jadi menurut saya pasti butuh waktu juga. Tapi yang kita kan belum tahu hasil akhirnya gitu. Apapun itu menurut saya peningkatannya kan signifikan juga Bang dari pemilu 2019 ya kan di situ. Jadi peningkatannya signifikan. Jadi beliau tentu pasti punya banyak efek dan kontribusi positif ke partai. Tapi kira-kira kalau kamu nggak mungkin tertarik lagi kembali ke sana? Aduh, ya saya selalu bilang gini kalau soal PSI. Jadi saya bilang PSI itu cinta pertama dalam politik. Gitu. Jadi saya tuh pasti akan selalu punya rasa terima kasih, rasa sayang, rasa respect terhadap PSI gitu. Tetapi untuk kembali bukan hanya terkait PSI ke partai politik, saya tuh mungkin saat ini belum, karena butuh waktu berpikir. Karena gini Bang, ya saya saat ini kan fokus di pemerintahan dan saya jujur aja belum bisa berpikir apapun selain apa yang menjadi tugas saya saat ini di Kementerian BUMN gitu. Karena saya kira kalau kita dapat amanah dan dapat tugas, lebih baik kita fokus ke situ. Selesai dulu dibanding kita berpikir sesuatu yang terlalu jauh juga. Gitu. Ya tapi oke. Nanti kalau selesai bulan Oktober kan pasti nanti ada penugasan-penugasan yang muncul di depan. Karena bagaimanapun kamu kan salah satu aktor dalam pemenangan ini kan. Real. Jadi artinya bisa dikatakan pilihan-pilihan itu eksekutif,
Kalau kan ini kalau legislatif kan enggak, kita harus masuk melalui partai kan. Kemudian di eksekutif tapi kan ada jenjang macam-macam kan, komisaris dan seterusnya. Artinya apakah kamu tertantang untuk masuk ke sebuah area yang bukan misalnya bukan kebijakan, artinya tetap ada kebijakan karena direksi atau komisaris, tapi bukan dunia studies, media studies atau dunia komunikasi gitu. Jujur ya Bang, kalau Abang tanya saya tuh belum sama sekali berpikir ke situ. Kenapa? Karena menurut saya apa yang terjadi setelah Oktober itu sesuatu yang nggak saya pikirkan secara panjang. Karena gini, Pak Erik selalu ngajarin saya satu hal yang sangat penting. Kalau kita lagi memegang satu jabatan atau satu penugasan, itu fokus ke situ. Karena kalau kita berpikirnya sudah kemana-mana atau kita menjadi orang yang terlalu ambisius, nanti semua yang kita lakukan di posisi kita dan di jabatan yang kita miliki itu hanya berorientasi pada jabatan selanjutnya yang kita inginkan. Nah, makanya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dengan membantu Pak Erik di kementerian itu ya karena saya ingin mencoba kita bisa meninggalkan legacy yang baik untuk Kementerian BUMN. Artinya ya kita fokus ke situ, saya juga ajak teman-teman muda yang kontribusi di BUMN, kita fokus ke situ. Kita pastikan kita bisa berikan tempat penitipan anak yang terbaik supaya perempuan-perempuan bisa bekerja. Kita pastikan kita bisa berikan akses kesehatan mental supaya tidak tinggi tingkat ya bunuh diri, depresi, burnout di lingkungan kerja dan berbagai macam kebijakan-kebijakan lainnya yang meliputi hal tersebut. Jadi itu sih yang ingin saya lakukan hingga Oktober. Apa yang terjadi setelah itu saya kira ya Tuhan punya rencananya sendiri dan kalau kata Pak Erik juga suka ngomong, saya suka bercanda biasanya tergantung garis tangannya. Gitu. Jadi saya nggak pusing. Dan itu jawaban yang sangat smart karena menunjukkan bahwa kamu tuh punya potensi, punya ambisi, tapi tidak ambisius. Bagus banget itu. Nah, sekarang kamu kan dari berbagai media yang saya baca tuh, kamu kan aktivis perempuan yang ingin mewujudkan sesuatu tentang perempuan. Apa itu? Sebagai aktivis. Artinya cita-cita kamu sebagai aktivis. Ya dimanapun kamu kerja kan itu nggak soal. Tapi keinginan kamu soal perempuan di Indonesia ini apa? Tadi kan udah kamu jelaskan bagaimana BUMN care terhadap penitipan anak. Tapi sebenarnya kamu sendiri idenya apa sih tentang perempuan? Saya tuh pengen perempuan Indonesia tuh mandiri secara ekonomi. Karena kenapa saya spesifik bilang mandiri secara ekonomi? Karena itu kunci menuju kesetaraan gender. Tempat penitipan anak itu adalah salah satu penunjang untuk itu. Supaya mereka bisa bekerja dan lain sebagainya. Tetapi ya memang pembangunan ekosistemnya tuh nggak mudah gitu. Ya pertama tentu perlu ada juga misalnya ya pendidikan yang lebih terbuka pada laki-laki dan perempuan sejak dini. Karena untuk mengubah kultur yang sangat orientasinya laki-laki di Indonesia ini itu perlu potong banyak generasi, Bang. Iya, betul. Gitu. Dan itu untuk melakukan itu ya harus dilakukan dari kurikulum kita yang lebih gender inklusif, yang lebih juga memandang perempuan itu setara dengan laki-laki, yang nggak membagi-bagi peran perempuan dan laki itu berdasarkan gendernya, tapi berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Dan kemudian juga misalnya ya mendorong misalnya ya banyaknya bantuan-bantuan ekonomi kepada perempuan supaya berdaya. Seperti apa sih UMKM gitu kan. Ada perempuan yang memang mau jadi pekerja, ya kan, fokusnya karir. Ya kita sediakan misalnya tempat penitipan anak dan lain sebagainya. Tapi kan juga ada yang mau jadi entrepreneur pengusaha UMKM. Yaitu misalnya yang dilakukan sekarang seperti PNM Mekar dan lain sebagainya kan. Itu penting untuk terus kita dorong. Kenapa? Karena kita harus membuka banyak pintu untuk perempuan bisa mendapatkan pendapatannya secara mandiri gitu. Kenapa? Saya mau kasih satu contoh ya Bang. Relasi-relasi yang abusive, toxic antara laki-laki dan perempuan. Banyak perempuan yang menjadi korban KDRT, menjadi korban kekerasan seksual, tetapi mereka tidak lepas dari relasi itu. Kenapa? Rata-rata karena memang mereka masih dependen, sangat tergantung secara ekonomi dengan si laki-laki. Dan mereka pun kadang nggak berpikir untuk diri mereka. Mereka berpikir anaknya gimana dan lain sebagainya. Nah dalam situasi seperti ini itu kan jadi membelenggu. Padahal urusan dan akarnya adalah ekonomi. Perempuan harus punya kemampuan untuk bebas dari relasi-relasi seperti itu. Kalau mereka kuat secara ekonomi, kemungkinan itu jadi lebih luas. Dan kalau mereka kuat secara ekonomi, pun mereka menjadi lebih independen dalam mengambil keputusan-keputusan.
Contoh? Apa saja, misalnya keputusan terkait dia mungkin mau berkarir lebih tinggi lagi, Ya. mau sekolah lagi dan lain sebagainya. Karena keputusan itu lebih gampang diambil dalam relasi yang setara secara ekonomi dengan suami istri gitu. Nah, ini bukan berarti saya anti terhadap laki-laki, anti terhadap perempuan yang mengabdi pada suami dan lain sebagainya. Karena ini sering disalahpahami, tidak. Tetapi saya percaya pernikahan yang baik itu berbasiskan kesetaraan, berbasiskan rasa sayang, berbasiskan rasa saling mengerti, bukan berbasiskan relasi kuasa yang terbentuk karena ketimpangan secara ekonomi. Gitu loh, Bang. Nah, jadi menurut saya hal seperti ini yang harus kita dorong. Karena memang data-data menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah. Pendapatan perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ya karena sektor yang diisi perempuan yang bekerja pun tidak sesuai dengan pendapatan laki-laki. Karena sektor laki-laki biasanya sektor yang berjenjang, lebih berkarir yang ada jenjangnya. Nah, jadi Anda setuju perlu nggak ada undang-undang atau aturan-aturan khusus untuk memperbaiki status kesamaan gender ini? Kalau menurut saya yang kita perlukan lebih kepada sifatnya implementasi. Karena kalau misalnya undang-undang kita ya mengatur kesetaraan, kok undang-undang kita nggak ada yang diskriminatif untuk perempuan laki-laki. Mungkin ada beberapa yang perlu evaluasi ya, tapi kan sekarang udah ada undang-undang KDRT sudah ada, undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah ada. Kalau saya tuh lebih tertarik dibanding kita fokus pada undang-undang, ya pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu, yang memang harus dikeluarkan gitu. Ya juga terkait misalnya memiliki blueprint yang jelas tentang misalnya kita arahnya apa sih? Arahnya kemandirian perempuan secara ekonomi. Berarti kan fokus kita meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Betul. Fokus kita misalnya kalau kita dari bawah lagi, perempuan gimana nih secara pendidikan dengan laki-laki? Itu kan juga harus kita tingkatkan. Karena ini kan multi layer. Partisipasi kerja bisa tinggi kalau mereka punya support system yang baik. Kalau mereka bisa bekerja dengan baik, ya mereka perlu pendidikan yang cukup layak, yang cukup baik gitu. Dan kalaupun itu sudah ada, ya kita juga pastikan gitu langkah-langkahnya apa saja yang bisa menunjang kedua hal ini gitu. Itu yang menurut saya penting sih. Sekarang sih saat ini menurut saya udah harus masuk ke level eksekusi, Bang. Oh, jadi artinya program-program di pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini perlu menerapkan itu ya? Ya saya kira sebenarnya perlu koordinasi dan integrasi yang clear. Makanya itu yang kan kalau misalnya di Kementerian BUMN kenapa kalau model Pak Erick kan selalu blueprint. Menurut saya itu hal yang bagus ya. Pak Jokowi kan juga selalu dorong blueprint. Itu penting. Kenapa perlu ada blueprint? Ya terkait ini sih secara jangka panjang tuh kalau kita mau mencapai kemandirian ekonomi perempuan itu apa aja yang harus kita lakukan. Nah blueprint ini kan punya banyak stakeholder gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di level provinsi, level kota, itu semua harus terintegrasi jadi sesuatu kesatuan gitu, coordinated gitu. Luar biasa. Nah, sekarang ada sedikit yang lucu nih. Saya kan pakar perumahan, dikenal ya, sekitar 40 tahun lah. Menurut kamu dalam konteks perumahan, kebutuhan dari seorang anak muda, di mana problem perumahan katakanlah di perkotaan dulu lah? Nggak ada tanahnya, Bang. Oh, artinya? Saya kira kayak misalnya di kota seperti Jakarta ya, sulit sekali mencari tanah kan gitu. Dan memang masa depan perumahan di kota-kota yang sangat padat seperti Jakarta, saya kira memang modelnya seperti apartemen. Vertikal gitu. Jadi sulit untuk membayangkan yang lain. Makanya kenapa saya sangat mendukung pemindahan IKN. Nah ini bukan spesifik terkait anak muda saja gitu. Karena gini, anak muda kalau misalnya mereka punya pendapatan cukup, mereka mungkin bisa bayar cicilan KPR gitu di rumah-rumah di sekitaran Jakarta gitu, luar Jakarta gitu. Tetapi saat ini itu kan kita tahu Bang ya, pemerintah daerah sejak lama itu punya program relokasi warga gitu. Misalnya mereka yang tinggal di bantaran kali, tinggal di bantaran kereta, itu biasanya seringkali ada program relokasi. Nah relokasinya karena kita tidak bisa membangun rusun di dalam kota, nggak ada tanahnya, nggak ada tempatnya. Kita bangun ke luar area dikit lah biasanya. Masih Jakarta tapi udah agak pinggiran Jakartanya. Itu ketika kita pindahkan mereka ke sana, mereka akan kembali lagi Bang dan membangun pemukiman lagi di sekitar bantaran. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di bantaran kereta, bantaran kali, karena di situ banyak tempat-tempat penghasilan, pundi-pundinya banyak gitu. Mereka jualan di tempat di stasiun rel kereta api, mereka jualan jadi tukang sol sepatu dan lain sebagainya. Jadi pundi-pundinya banyak gitu. Jadi mereka begitu dipindahin ke sana 3 bulan dikasih subsidi, habis itu kata mereka gimana bayarnya? Akhirnya mereka terusir gitu kan. Nah kalau IKN pindah, berarti ada berapa banyak Bang gedung-gedung pemerintahan pusat di Jakarta yang mungkin sudah bisa kita alihfungsikan. Pemerintah daerah bisa negosiasi dengan Setnek, kita alihfungsikan untuk membangun rusunawa. Rumah sewa gitu, rusunawa.
yang model-model seperti HDB Singapura gitu, di Iya, mortgage aja 99 tahun dan lain Iya, sebagainya. iya, gitu. iya. Misalnya contoh, Iya, iya, atau iya, ya iya. disubsidi gitu, subsidi Iya, silang dan lain iya. sebagainya. Ada banyak skema Iya, lah untuk iya, itu. iya, iya. Nah dengan itu mereka bisa tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik, tetapi tinggalnya secara teratur, secara rapi, dan kita bisa memperbaiki bantaran-bantaran itu untuk resapan air sesuai dengan rencana detail tata ruang yang memang biasanya ada ya, diubah terus kan kalau di Jakarta itu. Iya, iya, iya. Jadi Anda setuju dong dengan misalnya kayak rumah susun Tanah Abang dibangun lagi ya? Setuju Bang. Iya. Malah sebenarnya saya tuh selalu sangat tertarik dengan dulu konsep-konsep ya, sempat dimiliki konsepnya PD Pasar Jaya yang biasanya ada rusun atasnya, bawahnya pasar gitu. Itu bagus. Kenapa? Iya, Karena siapa tahu akan menghidupkan ekonomi rakyat. Kalau ada pasar di situ, ada dagangan, semua segala macam, itu kan hidup ekonomi, gerak Iya, iya, ekonomi. iya, iya. Warga yang di rusun bisa hidup dari sumber-sumber penghasilan yang ada. Iya, iya. Jadi rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, menurut Pak Hasim, dia akan membangun, dia masih dalam tanda petik upaya ya, rusunami yang ya di bawah 1 miliar, mungkin sekitar di atas 300, mungkin 600 lah. Di area TOD, Transit Oriented Development, yang stasiunnya itu kira-kira 800 sampai 1000 meter dari stasiun. Ya itu benar bagus juga. Ya kan? Karena itu kan memudahkan mereka untuk transport. Ya, terutama yang couple merit, artinya orang yang sudah merit ya, bisa di sana karena kan double income untuk bisa membayar cicilannya. Iya, jadi Anda setuju ya? Setuju, itu bagus. Menurut saya itu salah satu solusi. Ya, memang pada akhirnya memang ya udah bangunan vertikal, bangunan yang affordable. Kalau tidak bisa di dalam kota ya memang harus cari-cari yang TOD seperti itu. Ya, ya harus, karena kalau mereka masih jauh juga dari transport, ya nanti kan uang makan lagi kan, transport bisa habis lagi kan. Nah kemudian ada ide untuk membuat rumah susun sewa rusunawa untuk para bachelor yang baru selesai, ya kan, gajinya kan mungkin sekitar 6 juta ya. Nah kalau mereka sisihkan 2 juta sepertiga kan mereka bisa dapat menghuni rusun-rusun itu. Ya 21 meter. Gimana menurut pandangan kamu? Ya, saya kira itu konsep-konsep yang menarik untuk dieksplor dan bahkan dicoba diimplementasikan, karena memang anak muda hari ini kan kesulitan juga Bang mendapatkan akses terhadap rumah. Itu ya. Di Jakarta itu ini data udah agak lama lah ya. Tapi 40% warga anak muda Jakarta tuh susah untuk mendapatkan akses terhadap rumah. Mungkin sekarang ya angkanya naik terus gitu. Bang, tanah di Jakarta tuh sangat mahal. Gitu. Jadi dan belum tentu dapat juga gitu karena saking langkanya saat ini gitu. Jadi saya kira memang solusi membangun banyaknya rusun di daerah-daerah yang dekat dengan akses transportasi dengan banyak model itu penting gitu. Nah, ya kan ada rusun yang misalnya nanti yang versi kecilnya, versi besarnya. Toh sekarang kalau Abang ngeliatin ya developer perumahan gitu. Mereka tuh udah buat yang namanya rumah-rumah yang namanya apart house. Jadi rumah tapak tapi kayak apartemen dalamnya gitu. Kenapa? Karena memang biayanya lebih mampu dan terjangkau untuk anak-anak muda itu, dan juga at least buat mereka punya aset dan punya hunian gitu kan. Akses terhadap hunian ini sangat penting ya Bang, sangat krusial gitu. Dan mereka anak-anak muda sekarang nggak terlalu peduli dengan tanah, ruang yang terlihat. Nah itu sebenarnya kan Singapura udah melakukan itu. Gitu. Saya kira untuk kota-kota besar, saya kira kita bisa contoh mereka kok, nggak ada salahnya kita mencontoh hal-hal yang bagus dari negara lain dan efektif gitu kan. Memang mayoritas kepemilikan berbasis ya ruang vertikal gitu dan it's okay gitu. Itu yang harus kita biasakan. Ya ini luar biasa pembicaraannya, tapi saya khawatir Anda ini masih ada tugasnya nih dari rawat ke sini kan. Ya, jadi lain kali aja ya. Ya, saya kira gitu ya. Terima kasih orang yang multi talent ya dan benar-benar bright. Jadi benar-benar pintar. Jadi artinya kepemimpinan Anda di zaman anak muda sekarang dengan ungkapan-ungkapan Anda terhadap pemilu tadi itu, saya doakan supaya bisa menjadi menyebar pikiran-pikiran Anda tuh, kesetaraan perempuan itu sangat penting, dan ya kemampuan untuk ya dikatakan pragmatis pun nggak masalah, yang penting kelanjutan dan stabilitas luar biasa ya. Anak muda sekarang ya. Survival. Terima kasih ya, survival. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang.